Halo, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Jadi ini adalah video part ketiga bagian dari playlist Microsoft Visual Studio 2010 atau VB.NET. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial cara membuat program aplikasi yaitu rental mobil. Nanti aplikasinya kurang lebihnya seperti ini. Jadi pada halaman awal di sini saya membuat halaman login. Jika kita memasukkan username dan passwordnya benar, lalu kita klik login, maka otomatis akan masuk ke dalam menu utama. Namun jika kita memasukkan username atau passwordnya salah, atau bahkan kedua-duanya salah, lalu kita klik login, maka akan muncul peringatan username atau password salah. Lalu di bagian menu utama di sini ada nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor HP, merek mobil. Di sini merek mobilnya saya buat menjadi combo box supaya memudahkan konsumen dalam memilih merek yang tersedia. Lalu harga sewa mobil akan otomatis mengikuti merek mobil yang dipilih. Misalnya memilih Lamborghini, maka otomatis harganya menjadi 5 juta. Lalu lama penyewaan misalnya 3 hari, lalu kita klik hitung, maka akan tampil jumlah yang harus dibayar yaitu 15 juta. Lalu uang yang diberikan misalnya 15.500.000, lalu kita hitung kembalian, maka kembaliannya akan tampil yaitu 500.000. Tanggal pinjamnya misalnya tanggal 27 November 2021, lalu tanggal kembalinya berarti tanggal 30 November 2021. Lalu kita klik tampilkan rincian, maka otomatis akan tampil nama pelanggan sampai dengan tanggal kembali secara rinci. Lalu tombol delete ini berfungsi untuk menghapus transaksi sebelumnya dan beralih ke transaksi yang baru. Lalu tombol exit ini berfungsi untuk keluar dari program aplikasinya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke tutorial cara membuatnya ya. Jadi langkah awal di sini kita buka dulu aplikasinya, yaitu Microsoft Visual Studio 2010 atau VB.NET di laptop atau PC kita. Di sini karena saya sudah membuka aplikasinya, jadi kita langsung saja ya. Di bagian Start Page di sini kita pilih New Project. Lalu namanya kita ganti dengan rental mobil. Dan jangan lupa lokasi penyimpanannya kita tentukan, kita klik browse, misalnya di data D, VB.NET Project, lalu kita buat folder baru, rental mobil, lalu select folder, lalu klik OK, maka otomatis akan diarahkan menuju lembar kerja baru. Kemudian kita pilih tools-tools yang diperlukan. Di sini sudah saya catat. Labelnya ada 10. Ini kita copy paste sampai 10 buah ya. Kemudian buttonnya ada 2 buah. Setelah itu textbooknya ada 2 buah. Setelah itu picture boxnya ada 5 buah. Oh ya, sebelumnya kalian harus mendownload terlebih dahulu ya gambar-gambar yang diperlukan. Misalnya di halaman login kita perlu gambar yang namanya background dan juga icon-icon seperti WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, telepon. Dan di menu utama kita perlu background menu utama. Jadi nanti background di halaman login dan menu utama nanti beda. Caranya cukup mudah. Kalian buka web browser yang ada di PC atau laptop kalian. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu kalian ketikkan di kolom pencarian misalnya icon YouTube, PNG ya, jangan lupa biar transparan. Misalnya yang ini, lalu
Di icon gambarnya ini kita klik kanan save image as. Kita ganti file name-nya menjadi YouTube. Lalu simpan di folder yang kalian inginkan, misalnya di data D, lalu VBNet Project di folder gambar, lalu klik save. Kalian download semua gambar yang diperlukan sampai selesai. Setelah selesai, kalian buka lagi project VBNet kalian. Kemudian di picture box test di tombol panah ini login. Button 2 kita ganti dengan cancel. Lalu label kedua kita ganti dengan username. Label ketiga kita ganti dengan password. Label keempat kita ganti dengan hubungi atau kontak person juga boleh. Kemudian label kelima kita ganti dengan follow use. Setelah itu label ke-6 kita ganti dengan nomor teleponnya. Kita kesamakan saja yang di sini ya. 0216788990. Kalau kalian pingin di sini tidak cukup space-nya untuk menulis, kalian bisa klik panah ke bawah ini. Nah, nanti akan luas space untuk nulisnya. Setelah itu nomor WhatsApp-nya 08968789. Setelah itu Instagramnya namanya Rental M Berkah Makmur. Setelah itu label 9 kita ganti dengan nama Facebooknya. Setelah itu
Label ke 10 nya kita ganti dengan nama YouTube-nya Berkah Makmur Official. Kita skip saja ya biar tidak memakan durasi terlalu lama. Nanti kita mulai lagi setelah halaman login ini rapi. 2000 years later. Oke, jadi ini halaman loginnya setelah kita rapikan. Kemudian kita buat form kedua. Oh iya, sebelumnya
textbook 1 username, password, tombol login dan juga tombol cancelnya. Di bagian property name-nya kita biarkan saja. Lalu kita lanjut membuat form kedua, klik project, lalu add Windows form. Property name-nya kita biarkan saja form2.vb, kemudian klik tombol add. Nah, maka otomatis akan diarahkan menuju lembar kerja baru. Lalu kita klik toolbox. Kita tambahkan toolbox yang diperlukan. Kita lihat catatan kita. Labelnya ada 13. Ini kita copy paste sebanyak 13 buah ya. Oke, setelah itu combo boxnya ada 1 buah, buttonnya 5. Ini kita copy paste sebanyak 5 kali. Date team pickernya ada 2. Kita copy. Kemudian size from 2 nya kita ganti. Di bagian property size kita ganti size nya menjadi 1386 titik koma 788. Ini supaya space-nya luas. Kemudian label dan juga buttonnya ini kita beri nama satu persatu. Misalnya di label 1 namanya kita ganti menjadi rental mobil berkah makmur. Setelah itu label kedua kita ganti nama pelanggan. Kemudian label 3 kita ganti dengan alamat pelanggan. Kemudian label 4 kita ganti dengan nomor HP pelanggan. Kemudian label 5 kita ganti dengan merek mobil. Ganti jenis fontnya. Di rental mobil kita lihat catatan kita, judulnya Segoy Strip bold oblique red.
Sega. Oh ya, ini semua kita editnya di bagian properti teks. Setelah itu rental mobilnya tadi kita mau ganti jenis fontnya Segoy Script. Nah, oh ya, ini rentalnya kurang ke tengah ya. Kita edit lagi di bagian teks. Caranya menengahkan, ini rental mobilnya kita klik spasi. Kalau menurut kita ini udah tengah, kita klik. Nah, sudah ke tengah. Oh, kurang ke kiri sedikit. Oke. Setelah itu alamat pelanggan, Microsoft, nama sampai dengan tanggal kembali kita edit fontnya menjadi Microsoft Sans Serif Bold 11. Harinya kita bedakan Microsoft Sans Serif Bold 10. Jadi ini tinggal kita ganti size-nya menjadi 10 ya. Oke. Lalu merek mobilnya kita ganti 11 juga. Button hitungnya Sitka Small Bold 11. Kita lebarkan. Setelah itu button delete kita edit menjadi Sitka Small Bold 10. Exitnya juga sama. Lalu button hitung kembalian kita buat saja sini Sitka Small. Small Bold 10. Kemudian tampilkan rincian, kita samakan dengan tombol exit dan delete saja. Sitka Small Bold 10. Setelah itu tanggal pinjamnya kita ganti ini kurang apa ya, nama, alamat, nomor, merek, harga sewa mobil 1 hari. Ya ini harga sewa mobil 1 hari. Kita ganti dulu di properti teks. Menjadi harga sewa mobil 1 hari. Ini kita ganti fontnya menjadi Microsoft Sans Serif Bold 11. Oke. Oh iya, tadi kelupaan, seharusnya kita tambahkan terlebih dahulu textbook sebanyak 8 buah. Ini kita kopas saja. Setelah itu kita edit di bagian property name. Yang pertama kita ganti dengan txt nama pelanggan. Kemudian yang kedua kita ganti txt alamat pelanggan. Kemudian yang ketiga kita ganti
dengan txt nomor HP. Kemudian yang keempat, kita memakai combo box. Kita ganti dulu property name-nya menjadi CB merek mobil. Kemudian textbook yang keempat, kita ganti txt harga sewa. Kemudian txt yang kelima kita ganti dengan txt lama penyewaan. Button hitung kita ganti property name-nya menjadi BT hitung. Kemudian textbook yang keenam kita ganti property name-nya menjadi txt jumlah. Kemudian textbook keenam kita ganti property name-nya menjadi txt uang. Kemudian properti yang ketujuh kita ganti dengan txt kembalian. Oh ya, ini jumlahnya udah 8. Kita hapus saja yang ini. Kemudian button hitung kembalian kita ganti property name-nya menjadi BT H kembalian. Setelah itu button delete kita ganti property name-nya menjadi BT delete. Setelah itu BT exit kita ganti property name-nya menjadi BT exit. Lalu button tampilkan rincian kita ganti menjadi BT rincian. Untuk datetime pickernya kita biarkan saja seperti ini. Setelah itu jangan lupa nama from 2 ini kita edit di bagian properties tag, kita ganti menu utama. Setelah itu jangan lupa kita kasih background. Backgroundnya ada di properties bagian background image. Lalu kita klik titik 3 local resource import, lalu menu utama open, klik OK. Setelah itu kita ganti size nya background image, kita pilih panah yang ke bawah ini, pilih yang stretch agar sesuai dengan layarnya. Oh yes, jangan lupa juga di bagian bawah Windows Stage kita pilih yang maximize biar nanti kalau di run full screen. Setelah itu kita rapikan dulu. Oh ya, mungkin di bagian menu utama ini proses perapiannya kita skip saja ya biar tidak memakan durasi terlalu lama. Nanti kita kembali setelah halaman menu utama ini sudah rapi. 2000 years later. Oke, ini halaman menu utama setelah saya rapikan. Judulnya saya ubah warnanya menjadi merah. Lalu setelah itu kita langsung masuk ke codingannya. Yang pertama kita masuk ke codingan form 1 dulu, yaitu halaman login. Kita klik 2 kali pada textbook 1 username. Kemudian kita ketik textbook 1 dot focus kurung buka kurung tutup, Ctrl S. Setelah itu kita klik lagi textbook 1 username, kita pilih, kita ganti text change-nya ini menjadi keypress. Kita ketikkan if a.keychar
sama dengan CHR 13 kurung tutup. Kemudian di bawahnya textbook 2 dot fokus kurung buka kurung tutup, Ctrl S. Coba kita run. Nah, maka otomatis kursornya berada di textbook 1. Jika kita klik enter, nah maka otomatis dari textbook 1 akan berpindah ke textbook kedua. Setelah itu kita bikin biar textbook 2 nya dari textbook 2 otomatis ke tombol login. Kita klik 2 kali pada textbook 2, kita copy. Oh ya, ini kita ganti dulu menjadi keypress. Ini kita hapus saja. Ini kita ganti button 1. Ctrl S. Coba kita run. Username-nya dari textbook 1 kita klik enter, otomatis ke textbook 2, lalu kita klik enter lagi. Nah, maka otomatis akan menuju ke button 1, yaitu button login. Setelah itu di tombol loginnya, jika kita masukkan password dan username-nya, kalau benar kita akan masuk ke menu utama, kalau salah akan muncul peringatan username atau password salah. Di sini kita ketik if textbook 1.text sama dengan admin and textbook 2 .text sama dengan admin dan kita enter saja. Oh, ini salah, kita kurang textbook. From 2 dot show. Kurung buka kurung tutup. Ini supaya jika kita klik tombol login maka akan terhubung ke dalam menu utama.
lalu otomatis akan terhubung langsung ke dalam menu utama. Ini sudah selesai ya codingan buat form 1. Oh ya, ini debuggingnya belum berhenti secara otomatis. Di form kedua ini kita matikan terlebih dahulu. Di form keduanya klik 2 kali pada menu utama, lalu kita pilih yang close, form close. Ini supaya berhenti, karena kita tadi pakai yang behind belum berhenti debuggingnya, masih merunning. Kita ketikkan N, Ctrl S. Coba kita running lagi. Username-nya kita masukkan admin, lalu passwordnya admin, loginnya. Nah, otomatis akan berhenti kan. Ini fungsi dari form 2 close. Oh ya, coba kalau kita salahkan password dan username-nya, apakah akan tampil message box-nya? Misalnya kita salahkan lalu kita klik login. Nah, maka akan muncul peringatan, oh seharusnya username atau password salah. Kita ganti dulu di sini. Atau password salah. Password salah, Ctrl S. Oh ya, cancelnya kita belum coding. Kita klik 2 kali pada cancel, lalu me.close, kurung buka kurung tutup, Ctrl S. Coba kita running admin, passwordnya admin, lalu kita klik cancel. Oke, berhasil ya teman-teman. Ini codingan untuk form 1 sudah selesai. Kita tutup saja. Kita beralih ke codingan form kedua. Di sini di bagian combo box merek mobil, kita edit di bagian properties item collection, lalu kita klik titik 3, kita isikan merek mobilnya. Yang pertama yaitu Ferrari, yang kedua Avanza, yang ketiga Bugatti, yang keempat Range Rover Sport, lalu yang kelima Honda Jazz, yang keenam Terios, yang ketujuh Lamborghini, yang kedelapan Xenia. Lalu kita klik OK. Kemudian kita klik 2 kali pada combo box merek mobil, lalu kita masukkan codingannya. If CB merek mobil .text sama dengan petik 2 Ferrari, petik 2 lagi, dan txt harga sewa .text sama dengan 3.500.000. Else if CB merek mobil .text
sama dengan tanda petik 2 Avanza, tanda petik 2 lagi, dan TX lagi. Ini kita ganti dengan Honda Jazz. Harga sewanya 1 juta. Kita pastekan lagi. Ini kita ganti dengan Terios. Harga sewanya 3 juta. Kita pastekan lagi. Ini kita ganti Lamborghini. Harganya kita ganti menjadi 5 juta. Lalu kita pastekan lagi. Ini kita ganti dengan Xenia. Harganya kita ubah menjadi 2 juta. Lalu Ctrl S. Coba kita jalankan. Misal Ferrari. Nah, harganya sudah muncul ya. Terios, harganya sudah muncul. Setelah itu kita masukkan codingan yang hitung. Kita klik 2 kali pada button hitung. Lalu kita masukkan codingan dim A B as new integer. Lalu dim H as new double. Kenapa integer? Karena ini perhitungan 2 bilangan. Misalnya seperti tulisan, itu as new string. Lalu dim H atau hasilnya sebagai new double karena operasi 2 bilangan. Kemudian A sama dengan val kurung buka txt harga sewa kali lama penyewaan.
Setelah itu kita masuk. Setelah itu kita buat button tampilkan rincian. Kita klik 2 kali pada button tampilkan rincian, lalu kita masukkan codingannya. Kita pakai lalu yang
Lalu alamat pelanggannya misalnya Simongan Raya. Ini sebagai contoh saja ya. Kita klik tab, lalu otomatis akan menuju textbook setelahnya. Nomor HP-nya misalnya 0897 5678 9087. Merek mobilnya kita pilih, misalnya dia mau menyewa Ferrari. Harga sewa mobilnya per satu harinya 3.500.000. Dia mau nyewa 2 hari. Lalu kita klik hitung, maka akan tampil jumlah yang harus dibayar, yaitu 7 juta. Misalnya dia membayar cash nih 7 juta. Lalu kita klik hitung kembalian, maka kembaliannya 0 atau lunas. Dia misalnya pinjamnya tanggal 28, berarti kembalinya tanggal 30 karena nyewanya selama 2 hari. Setelah itu kita klik tampilkan rincian. Nah, berhasil ya, tampilkan rinciannya. Ini rinciannya dari nama pelanggan sampai dengan tanggal kembalinya. Lalu kita klik OK. Kemudian untuk beralih ke transaksi selanjutnya, kita klik tombol delete. Nah, maka otomatis transaksi sebelumnya akan hilang dan time pickernya akan mereset dengan otomatis. Lalu jika kita ingin keluar dari program aplikasinya, kita tinggal klik tombol exit. Nah, maka akan muncul tombol question. Ini fungsi dari VB question tadi ya. Jika Anda yakin, klik yes. Kalau jika Anda tidak yakin, klik no. Misalnya saya udah yakin nih keluar dari halaman menu utama ini, lalu saya klik yes. Nah, maka otomatis akan keluar dari menu utama tadi. Oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial part 3 yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menyampaikan tutorial. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa mengajukannya di kolom komentar. Nanti insya Allah saya jawab. Lalu jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Dan klik tombol like jika kalian suka, dan klik tombol dislike jika kalian tidak suka dengan video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.